BBRI melesat hampir 10% dalam 4 hari, padahal IHSG sepanjang tahun masih minus lebih dari 17%. Anomali ini bukan sekedar technical bounce, ada pergeseran dalam cara asing membaca fundamental bank UMKM terbesar Indonesia. Titik awalnya sederhana, BBRI menyentuh level 3010 pada 4 Mei 2026, posisi terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Valuasi PBV sudah di angka 1,4 kali, atau 2 standar deviasi di bawah rata-rata historis 5 tahun. Pasar sudah memberi diskon dalam, tapi tidak ada yang membeli, sampai laporan Q1 2026 keluar. Laba bersih BBRI tumbuh 13,7% secara tahunan menjadi 15,5 triliun rupiah, sesuai ekspektasi konsensus. Yang lebih penting bukan angka labanya, melainkan dari mana laba itu datang. Cost of fund turun dari 3% menjadi 2,3%, dan itu bukan kebetulan. Di balik efisiensi biaya dana itu, ada kasa BRI yang tembur 1.058 triliun rupiah, tumbuh 13,2% secara tahunan. Dana murah dan membesar berarti margin bunga bersih terlindungi, meski suku bunga bergejolak. NII BRI tumbuh 11,9% menjadi 40,15 triliun rupiah, dan ini yang membuat ROE naik dari 17,1% menjadi 18,4%. Asing membaca sinyal ini lebih cepat dari pasar domestik. Dalam satu pekan, net buy asing di BBRI mencapai 585 miliar rupiah, terbesar di seluruh pasar reguler. Volume transaksi melonjak bersamaan dengan harga menembus resisten 3.300, sinyal akumulasi yang secara teknikal dikonfirmasi oleh stokastik RSI Golded dan Dikempitan Amakidi. Namun, ada satu hal yang luput dari narasi rebound ini. BBNI justru menjadi favorit asing di hari-hari pertama, sebelum BBRI mengambil alih posisi teratas net buy. Bahwa keempat bank KBMI-IV sama-sama rebound bukan berarti mereka bergerak atas alasan yang sama, dan perbedaan itu menentukan siapa yang memiliki momentum lebih panjang. BBNI mencatat pertumbuhan kredit 20,1% secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan kredit BBCA yang tertekan. POPP BBNI sebesar 9,3 triliun rupiah adalah yang tertinggi untuk kuartal pertama dalam beberapa tahun terakhir. Infovesta menjagokan BBNI secara teknikal karena pola higher high mulai terbentuk, dengan target harga jangka pendek di kisaran Rp4.300 hingga Rp4.400. BMRI dan BBCA rebound lebih karena valuasi yang sudah terlalu murah. Laba BBCA tumbuh hanya 3,8% secara tahunan, paling lambat di antara keempat bank. NIM bahkan sedikit tertekan. Namun CGS Internasional tetap mempertahankan target Rp10.000 dengan argumen bahwa basis pendanaan BBCA adalah yang paling defensif di industri. Sebagai counter signal yang perlu dicermati, pada beberapa hari di pekan yang sama, asing justru mencatat net sell di BMRI dan BBCA, sementara BBRI dan BBNI menerima net buy. Ini bukan rotasi acak. Asing tampaknya memisahkan bank dengan eksposur kredit pemerintah yang tinggi dari bank dengan pertumbuhan organik berbasis kasa. Himbara, BBRI, BBNI, BMRI memang tumbuh lebih agresif dalam penyaluran kredit karena sinergi dengan program pemerintah seperti KUR dan proyek strategis nasional. BBRI saja menyalurkan KUR Rp47 triliun dalam satu kuartal. Ini keunggulan struktural, tapi sekaligus resiko. Jika program pemerintah seperti MBB atau Kopdes berubah arah pembiayaannya, tekanan pada kualitas aset Himbara bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan inilah yang membuat BBCA tetap relevan sebagai penyeimbang. Uji stres CGS menunjukkan bahkan dalam skenario rupiah di Rp18.000–19.000 per dolar dan minyak di $130–150 per barel, BBCA masih bisa bertahan dengan NPL di kisaran 3–3,2%. Rebound sudah terjadi, tapi pertanyaan sesungguhnya bukan apakah bank-bank ini naik, melainkan apakah kenaikan ini cukup kuat untuk mengubah tren atau hanya memantul sebelum tertekan lagi. Untuk BBRI, level 3.450 hingga 3.500 adalah resistansi krusial yang belum ditembus. Fintraco Sekuritas menetapkan target pertama di 3.330, kedua di 3.450, dan ketiga di 3.600 hingga 3.700. Breakout dari 3.450 dengan volume besar membuka ruang penguatan menuju 3.800 hingga 4.000, angka yang juga selaras dengan target beberapa sekuritas berbasis GGM. Namun jika BBRI gagal menembus 3.450 dan harga kembali turun di bawah 2.990, sinyal reversal yang sudah terbentuk menjadi gugur. Itu bukan sekedar angka stop loss, itu menandakan bahwa tekanan makro lebih besar dari kapasitas fundamental untuk menahan harga. Tekanan makro yang dimaksud bukan abstrak. Nilai tukar rupiah adalah variabel terbesar. Skenario stres BBCA mematok 18.000–19.000 per dolar sebagai titik di mana NPL industri mulai bergerak signifikan. Selama rupiah terjaga di bawah ambang itu, rebound ini punya fondasi.
Ada satu variabel yang sering diabaikan dalam diskusi rebound bank, momentum dividen. Infovesta menyebut pembagian dividen sebagai salah satu katalis yang menarik asing kembali ke sektor ini. Bank KBMI 4 secara historis membagikan dividen yield yang kompetitif. BMRI bahkan diproyeksikan memberikan yield 7-8% tahun ini. Dalam kondisi IHSG yang masih tertekan, yield sebesar itu adalah argumen tersendiri bagi investor institusi asing untuk mengakumulasi, bukan sekedar berspekulasi arah harga. Jadi kondisionalnya cukup jelas, jika BBRI menembus 3.450 dengan volume konfirmasi dan rupiah tidak menembus 18.000, rebound ini memiliki dasar untuk berlanjut. Jika tidak, kenaikan hampir 10% dalam 4 hari itu hanya jeda sebelum tekanan berikutnya. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.